Dan di tengah polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, Presiden Prabowo Subianto berencana memperpanjang trayek kereta cepat hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak meributkan utang WUS karena negara akan bertanggung jawab menanggung sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Lalu sejauh mana ambisi Presiden Prabowo memperpanjang rute kereta cepat ke Banyuwangi dan bagaimana dengan pembiayaannya? Kita akan bahas bersama narasumber, staf khusus bidang komunikasi dan informasi publik, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Pak Zaki. Ya, selamat malam. Pak Zaki, Mas Victor. kemarin Kemenko Perekonomian sudah bertemu dengan Danantara ya untuk membahas skema pembiayaan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk rencana proyek perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya, bahkan Presiden Prabowo meminta rute hingga Banyuwangi. Sejauh ini apakah sudah ada pembahasan lebih lanjut di Kemenko Infra, Pak Zaki? Ya, tentu kalau kita berbicara mengenai perpanjangan rute, bukan perpanjangan rute sebenarnya, Mas. Ini kan rute yang terpisah kita bicara ya gitu. Ini proyek yang terpisah ya, tentu bagaimanapun kita ingin berbicara mengenai konektivitas ya, nasional kita bicara. Ini dalam satu kerangka besar, bukan hanya berbicara mengenai secara sepotong-sepotong atau terpisah begitu. Ya, satu hal Jakarta Bandung ini kan pendek ini kita bicara, tapi kita berbicara mengenai Banyuwangi ini adalah bagian dari konektivitas nasional. Bagaimana agar intinya pertumbuhan itu bisa tinggi, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi itu bisa merata, ada keadilan yang bisa dirasakan di berbagai wilayah. Nah, itu bukan hanya berbicara mengenai Jawa. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kereta cepat ini kan uh, biasanya kalau di negara-negara kan panjang, Mas, jalur itu, tidak pendek gitu. Ya. Tapi bagaimanapun ini suatu langkah maju luar biasa bagi Indonesia. Kita untuk pertama kali punya kereta cepat. Banyak pembelajaran yang kita dapat dari Jakarta Bandung. Kemudian untuk itu Pak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Pak Menko, Mas AHY, Pak AHY, bagaimana agar kereta cepat ini bisa sampai bukan hanya Surabaya, tapi juga Banyuwangi. Karena ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian kita. Kita ingin pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik, lalu bagaimana kesejahteraan masyarakat juga bisa semakin baik. Kita ingin ada sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, itu satu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara mengenai pemerataan eh, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, itu tidak bisa dilepaskan bagaimana agar satu bicara mengenai ongkos transportasi. Kita berbicara mengenai kedua ongkos logistik. Kereta cepat ini menjadi salah satu solusinya begitu. Nah, nanti ini bukan hanya kereta cepat, tetapi akan ada juga namanya kereta semi cepat, ya. Nah, yang kemudian setelah kereta semi cepat, selanjutnya yang akan juga dibahas itu ada akan mengaktifkan rel-rel lama juga gitu, Mas. Jadi kita berbicara ada mengenai mengangkut penumpang, kita ada mengangkut mengenai logistik gitu. Jadi tidak hanya satu sisi gitu, Oke. Mas ya. Ya. Nah, tidak hanya satu sisi, tetapi ini bukan lagi, ini kan masih proses panjang ya. Ini kan berbicara mengenai besar ini, kerangka besar mengenai konektivitas nasional gitu. Ya. Ya. Oke. Tapi lagi-lagi hari ini Pak Presiden Prabowo berbicara juga mengenai Sumatera, lalu berbicara juga mengenai Trans Kalimantan, dan juga berbicara mengenai Trans Sulawesi, Ya. gitu Mas. PR-nya bertambah begitu. Izin koreksi sedikit, yang dimaksud dengan perpanjangan rute adalah bukan memperpanjang rute dari Jakarta, Bandung, Tegaluar, lalu tersambung. Apakah demikian atau jalurnya memang hanya transit di satu kota ke kota atau memang nyambung dari Jakarta langsung ke Surabaya, Pak Zaki? Ya, ini masalah pilihan rutenya itu, ya, masalah pilihan rutenya itu kan semuanya kan dalam pembahasan, Mas. Baik, Ya, baik. nanti ya kita kan akan selesaikan dulu fokus Jakarta Bandung ini ya. Ya. Nanti setelah penyelesaian Jakarta Bandung kita selesai, ya barulah kita kemudian akan beranjak mengenai selanjutnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tentu ini akan lintas sektor, lintas KL, Mas, akan dibahas lebih lanjut nantinya. Oke. Ya, ini kan Oke. semua masih dalam proses negosiasi, masih pelan-pelan, masih bertahap ini kita, Ya. ya. Pak Masih Zaki, bertahap gitu. menurut Jadi Presiden Prabowo Subianto tuh semua sarana teknologi yang dihadirkan ini untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah ya, karena ada mekanisme public service obligation di dalamnya. Untuk diketahui masyarakat, public service obligation ini singkatnya adalah kewajiban yang diberikan pemerintah kepada perusahaan diantaranya BUMN misalnya untuk menyediakan layanan publik meski secara komersial tidak menguntungkan. Setuju dengan konsep mekanisme ini sudah pasti ya. Artinya kalau kereta cepat Jakarta-Bandung merugi, proyek selanjutnya membangun kereta cepat misalkan Bandung-Banyuwangi atau Surabaya akan tetap berjalan meski merugi juga. Apakah Kemenko Infra sudah mempertimbangkan soal untung rugi proyek perpanjangan kereta cepat ini, Pak Zaki?
Ya, kita kalau berbicara mengenai untung rugi itu Pak Prabowo berbicara mengenai sistem konektivitas nasional, Mas. Itu terpadu antara moda darat, laut, dan udara. Bukan hanya berbicara spesifik mengenai kereta cepat itu satu hal. Oke. Yang kedua yang berbicara itu bagaimana mengenai kereta api nasional. Ya, kereta api nasional itu bagaimana hari ini kereta api telah melayani hampir 500 juta pelanggan. Jadi Mhm. fokusnya di situ, Mas. Jadi bukan spesifik mengenai bus tadi gitu Ya, atau mengenai kereta cepatnya. Nah, oke. inilah kemudian dalam kerangka sistem kereta api nasional ini bagaimana kita bisa berfokus di situ, ya. Kita ingin bagaimana masyarakat ini bisa dilayani dengan baik. Nah, Oke. intinya di situ gitu. Ya. Nah, semua hal ini makanya kemudian Pak Prabowo tuh ada 30 gerbong untuk penumpang di Jabodetabek, ya. Ada bantuan yang dari negara akan berikan total 5 triliun dalam 1 tahun pengadaannya agar pelayanan kepada publik akan makin baik. Nah, Mhm. itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Presiden. Oke. Nah, kira-kira seperti itu yang akan disampaikan. Nah, nanti banyak hal-hal lain terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana sektor kereta api ini akan menjadi salah satu primadona dalam 5 tahun ke depan. Ya. Nah, itulah yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang arahan ini disampaikan kepada Bapak Menko Infra dan juga pada Bapak Menteri Perhubungan agar terus berkomunikasi dan berkoordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Gitu, Mas. Sejauh ini grand design rute untuk melewati jalur mana utara selatan Jawa ini belum sampai pembahasan ke sana ya, Pak Zaki. Bagaimana Lagi lah. dengan nasib kereta tujuan Jawa Timur? Pak Zaki, bagaimana dengan nasib kereta api tujuan Jawa Timur yang ada sekarang nih? Misalkan dari stasiun Gambir misalnya, itu akan tetap ada atau diganti oleh kereta cepat gitu semuanya? Ya, hari ini Jabodetabek ini rutenya sangat bagus, Mas, ya. Mhm. Melayani besar sekali, jutaan penumpang ya. Salah satu rute terpadat dan tersibuk dan sudah akan ditambah juga dengan 30 gerbong yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, ya, merupakan dari permintaan dari Dirut KAI, ya, Pak Bobi Rasidin, ya, itu kan sudah ditambah. Nanti dalam 1 tahun akan ada penambahan 30 gerbong. Ini tetap Mhm. rute ini tetap sama, Mas, tidak ada perubahan begitu. Oke. Kereta cepat ini akan melayani lebih rute jarak Ya. jauh. Kalau kita tahu secara alami, kereta cepat itu hanya untuk jarak jauh, Mas, gitu Ya. sebenarnya. Ya, tidak dalam jarak dekat, itu satu hal Ya. gitu. Itu mesti dipahami juga. Nah, yang kedua, hari ini tentu yang diutamakan untuk Jabodetabek itu adalah perlayanan yang misalnya itu kita optimalkan apa yang hari ini sudah ada. Lalu bagaimana pengembangan bisnisnya? Oke. Kita misalnya di yang Tanjung Barat ya sudah mulai ada TOD, nanti akan ada sentra-sentra pengembangan bisnis juga agar bisa lebih optimal lagi gitu, ya. Mhm. Mhm. Kira-kira seperti itu, Mas, gitu. Oke. Nah, Eh, ya. terakhir Pak Zaki, berkaca pada proyek WUS Jakarta Bandung kan ada pembengkakan biaya pembebasan lahan karena kenaikan nilai tanah begitu ya. Bagaimana Kemenko Infra ini menyiasatinya? Karena tentu pemerintah nggak mau rugi lagi lah ya istilahnya. Bagaimana dengan pembiayaannya? Dana untuk proyek perpanjangan atau pertambahan rute kereta cepat ini akan bersumber dari mana nanti, Pak Zaki? Ya tentu kan banyak deh, Mas, banyak sumber baru tentu ada kita juga hari ini punya Danantara ya. Yang kedua tentu tentu kita benar-benar berhitung betul ya hari ini terkait dengan trayeknya segala apa rutenya. Makanya ke Indonesia ini kan salah satu tantangannya adalah masalah tanah. Makanya kita kaji betul ya. Dan juga untuk masalah rutenya kita benar-benar dalami. Makanya kan kita hari ini, Mas, komunikasi dan informasi mengenai ini kita benar-benar Ya, keep dulu ya. Sebenarnya setelah ya. benar-benar matang baru kita sampaikan. Nanti belum apa-apa, oh katanya rutenya ke sini, rutenya ke sana, mendadak harga tanah di sekitar sana sudah tinggi dulu sebelum waktunya. Kan begitu. Tapi Ya kan? yang Nah, saya catat tadi yang penting adalah menyelesaikan dulu permasalahan kereta cepat Jakarta Bandung ya, Pak betul, Zaki ya. Baru betul, akan betul, dimulailah betul, pembangunan kereta cepat untuk menuju Surabaya begitu ya. betul, betul. Meskipun tetap kajian-kajiannya sudah dimulai juga, Mas, kita ya. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Zaki telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Zaki, sehat selalu. Ya, makasih.